Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta nikmat kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surau TV, pendengar Radio DFM dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini di Rabu malam Kamis, di edisi kita pada 24 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Oktober 2025, kita kembali berjumpa di dalam program pembahasan Syarah Riyadhus Shalihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam bab keutamaan lapar dan kesederhanaan hidup. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullah taala dan juga Ustaz Rahmat Ridho SAGMM hafizahullah taala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Asatizah, alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan tentunya pemirsa dimanapun berada, di dalam program kita pada malam hari ini insya Allah akan ada sesi penyampaian materi dan juga akan ada sesi tanya jawab yang mana bisa pemirsa manfaatkan kesempatan pada malam hari ini bagi yang ingin bertanya. Bisa bertanya secara langsung ke studio kita dengan menelpon 0811 669 3338 atau bisa kirimkan pertanyaan via WhatsApp kita di 0811 669 3332 dan juga bisa melalui platform media sosial kita baik di TikTok, Facebook dan juga YouTube serta aplikasi Surau TV. Dan tentunya pada kesempatan kali ini langsung saja kita persilahkan kepada guru kita Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullah taala fa yatafadhal mashkura. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ketemu berjumpa di ruang kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin yang dimana kita sudah mulai pada pertemuan sebelumnya di bab baru yaitu bab keutamaan lapar dan keras atau kehidupan yang sedikit keras ya dan meninggalkan syahwat atau hawa nafsu. Sebagaimana biasa hadis-hadis yang akan dibacakan oleh Ustaz kita Ustaz Rahmat Ridho, kemudian kita ambil faedah-faedah dari hadis itu. Maka kita persilakan kepada Ustaz kita. Ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi syekhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin waghfir lahu wa liwalidina wal hadirina wal muslimina ajma'in. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Kitab Riyadhus Shalihin babu fadlul ju' wal hadith an Abi Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masliyatun fada'auhu fa'aba an ya'kula wa qala kharaja Rasulullah SAW minad dunya wa lam yashba' min khubzis sya'iri rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya dia pernah berjalan melewati suatu kaum yang di hadapan mereka itu terdapat daging kambing bakar. Lantas mereka memanggilnya, tetapi dia menolak ikut makan dan seraya mengatakan, Rasulullah SAW meninggalkan dunia sementara beliau tidak pernah kenyang makan roti gandum. Hadis riwayat Bukhari. Iya, pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW yang
mengatakan tentang kondisi Nabi bahwasanya Nabi keluar dari dunia. Artinya Nabi tidak disibukkan oleh dunia, tidak menjadikan hatinya terpukau oleh dunia. Sehingga walam yushbi' min khubz syair, yakni dia tidak pernah kenyang dari roti gandum. Bukan berarti dia suka makan gitu loh. Artinya apa? Ketika dia makan roti itu, dia tidak pernah sampai kenyang dalam makannya. Ini menunjukkan akan kesederhanaan hidupnya. Ya. Faedah bisa kita ambil dari hadis ini bahwa pertama, anjuran untuk mengundang orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki kedudukan untuk mengundang mereka makan. Di mana sahabat dalam hadis di atas mengundang Nabi SAW, tapi beliau tidak menghadiri. Ya. Kemudian yang kedua, yang diundang itu ada Abu Hurairah. Ya. Jadi Abu Hurairah melewati satu kaum yang mereka sedang membakar kambing, ya. Lalu mereka mengundang Abu Hurairah untuk ikut bersama mereka, tapi beliau enggan untuk ikut makan. Sehingga beliau menjelaskan kepada para sahabat pada saat itu bagaimana kondisi Nabi, bahwa beliau keluar dari dunia dan tidak pernah kenyang dari roti gandum. Artinya dia tidak pernah makan sampai kenyang. Gitu. Yang kedua, bolehnya makan makanan yang baik selama tidak berlebihan dan selama tidak sampai mubadzir. Yang ketiga, semangatnya para sahabat untuk mengikuti Rasulullah SAW dan meringankan dirinya dari dorongan syahwat yang mendorong keinginan instingnya atau keinginan hawa nafsunya. Jadi Nabi yang mana beliau sederhana di dalam makan, maka Abu Hurairah juga melakukan hal yang sama karena mengikuti Rasulullah SAW. Bukannya dia menolak undangan, tetapi dia ingin bagaimana kesederhanaan dalam hidup di dunia. Kemudian bolehnya memberikan memohon maaf untuk tidak bisa mengikuti undangan atau menghadiri undangan. Ya. Apabila ada faktor yang bisa menyebabkan dia untuk tidak menghadiri. Nah, kalau kita lihat Abu Hurairah tidak memenuhi undangan mereka karena ingin tidak bermewah-mewah atau ingin hidup di kesederhanaan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita sebuah keterangan penjelasan tentang keadaan Rasulullah SAW, keadaan hidup beliau, di mana beliau penuh kesederhanaan, ya, mencukupkan dengan dengan sederhana, dengan sedikit terhadap makanan dan minuman, tidak berlebihan, karena
Makan itu bagaimana bisa meluruskan tulang, memberikan kekuatan, ya, dan tidak sampai kenyang. Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya kami adalah kaum tidaklah makan kecuali ketika lapar. Dan apabila makan, ya, maka kami tidak sampai kepada tingkat kenyang. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lam ya'kulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu wala ra'a syatan syamiyatan bi'ainihi qat. Dari Anas radhiyallahu anhu bercerita, Nabi SAW belum pernah makan di atas meja khiwan, meja makan, sampai meninggal dunia. Dan beliau juga belum pernah makan roti berukuran besar dan lembut sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari. Adapun dalam riwayat Bukhari disebutkan, dan beliau belum pernah melihat kambing guling secara langsung. Iya. Luar biasa kesederhanaan Nabi SAW. Beliau tidak pernah makan di atas meja, yakni makan di hadapan meja makan. Ya. Sampai beliau meninggal dunia. Dan beliau tidak juga pernah makan roti yang lembut, yang besar, ya. Tapi hanya roti yang sedikit-sedikit. Kalau kita sekarang misalkan pergi makan ke pasar sarapan pagi di Arab itu ada roti yang gede gitu ya. Nah, Nabi SAW tidak pernah makan roti yang sebesar itu. Dan riwayat yang lain bahwasanya Nabi tidak pernah melihat kambing guling, ya, sama sekali, dengan tidak pernah melihat langsung, ya, kambing guling. Artinya kalau kita lihat bahwa Nabi SAW kehidupan sangat sederhana, memakan apa yang ada, dan itu pun dibatasi, tidak sampai kepada kenyang. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, anjuran untuk tidak mencontoh orang-orang yang mewah, yang berlebihan, yang ada unsur kebanggaan, ya, dimakan dan minum dan pakaian. Ya, dianjurkan untuk tidak mengikuti mereka atau mencontoh mereka. Karena ada orang yang sekarang ini, masya Allah, ya, atau naudzubillah min dzalik, ya, berbangga-bangga dengan makan yang enak, dengan kuliner yang enak, ya, malahan kulinernya enak dan harganya mahal. Itu ada unsur kebanggaan bagi seseorang. Maka ini tentu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk hidup dengan penuh kesederhanaan. Yang kedua adalah zuhudnya Rasulullah SAW di dunia dan berpalingnya beliau dari kelezatan dunia, larinya beliau dari syahwat, ya, syahwat dunia, serta keikutsertaan beliau terhadap orang-orang fakir di dalam makan mereka, minum mereka, di mana mereka ada di mana beliau melakukan rasa solidaritas dengan orang-orang fakir. Dalam hari ini adalah dalam rangka untuk memberikan ketenangan hati, menjadikan mereka pun dihargai, ya, sehingga hati mereka menjadi baik. Nah, ahsanallahu ilaikum. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam
ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batnahu. Rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menyaksikan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mendapatkan kurma terburuk sekalipun yang dapat mengisi perutnya. Hadis riwayat Muslim. Iya. Artinya apa di sini? Bahwa Nabi jangankan makanan korma yang baik gitu loh. Korma yang jelek pun ya tidak pernah memenuhi perut beliau. Apalagi korma yang mewah-mewah, korma yang premium ya. Maka di sini hadis ini faedah bisa kita ambil bahwa Nabi SAW terkadang dia menemukan kondisinya dia tidak mendapatkan apa yang mencukupinya, ya, karena beliau beliau berpaling dari ajakan-ajakan. Beliau pun berpaling dari mengikuti keinginan hawa nafsu. Jadi Nabi SAW karena beliau tidak tidak mau untuk ikut serta dalam undangan, setiap undangan gitu ya. Maka beliau terkadang kondisi beliau itu ya sangat-sangat sederhana. Ya. Roti yang korma yang jelek pun itu tidak pernah Nabi memakannya sampai kenyang. Apatah lagi ya korma-korma premium yang harganya mahal dan ada orang yang berbangga dengan mengkonsumsinya. Nah, Ahsanallahu ilaikum. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya min hina ibta'athahu Allah ta'ala hatta qabadahu Allah ta'ala faqila lahu hal kana lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhalan min hina ibta'athahu Allah ta'ala hatta qabadahu Allah ta'ala faqila lahu kaifa kuntum ta'kuluna asy-sya'ira ghairal mankhulin qala kunna nathanuhu wa nanfukhuhu fayatiru ma tara wa ma baqiya tharrainahu. Rawahu al-Bukhari. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat roti putih yang terbuat dari tepung murni dan yang halus sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau diwafatkan olehnya. Lalu ada yang bertanya kepada Sahal, apakah pada masa Rasulullah SAW tidak terdapat ayakan? Sahal menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah melihat ayakan sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau diwafatkan olehnya. Lebih lanjut, ditanyakan kepada Sahal radhiyallahu anhu, bagaimana kalian memakan gandum tanpa diayak terlebih dahulu? Dia kemudian menjawab, kami menumbuk dan meniup-niupnya sehingga terbanglah apa yang terbang dan sisanya kami basahi adonannya. Rawahul Bukhari. Iya. Faedah bisa kita ambil dalam hadis ini bahwa bolehnya untuk meniup gandum, baik gandum syair atau gandum bur, ya, dan yang lainnya dari biji-bijian, ya, setelah digiling, termasuk juga misalkan beras ketika digiling dia menjadi tepung, ya.
tujuannya adalah supaya kulit arinya itu bisa terbang. Ya, kalau kita dengan saringan atau bahasa kita nyinyiru ya, dimana kita mengepas-ngepasnya agar kulit arinya bisa terpisah dengan bijinya ya. Dan dalam hal ini ya, menunjukkan kepada kita bahwa larangan untuk meniup makanan itu khusus terhadap makanan yang dimasak. Ya. Tidak semua makanan. Jadi makanan yang dimasak yang mungkin ada panas jangan ditiup. Ya, biarin aja sampai dia mendidih. Yang kedua, hadis di atas menjelaskan tentang keadaan Nabi dan para sahabat yang terhadap apa yang mereka makan, bagaimana kondisi yang mereka makan. Ya. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk meninggalkan metode-metode orang-orang kaya atau cara-cara orang kaya makan dan minum dan berpakaian. Hendaklah itu kita tinggalkan. Kemudian sebagian dari ahli ilmi mereka memandang bahwa di antara orang yang menilai di dalam manakhi ya adalah bagian dari bentuk bid'ah. Ini adalah bid'ah yang pertama, yakni dalam memasak manakhi itu adalah filter ya, atau tempat kita untuk mengayak tepung ya. Dulu tidak ada orang mengayaknya, tapi ini adalah bagian dari bentuk media-media dalam kehidupan. Walaupun pada zaman Nabi dulu tidak ada orang waktu itu. Namun ini sebenarnya tidak termasuk dalam hal bid'ah yang syar'i. Karena bid'ah syar'i itu maksud di dalam memakainya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita melihat gambaran bagaimana kehidupan Nabi SAW, bagaimana gambaran kehidupan para sahabat yang butuh, yang sangat-sangat sederhana. Hal ini karena mereka sangat tahu akan nilainya sebuah dunia. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Jika saya ada pertanyaan, ada yang masuk. Nah. Baik, syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada guru kita Bi Muhammad Al-Fisham Al-Sim hafizallahu taala dan juga Ustaz Rahmat Ridho SHGMM hafizallahu taala di sesi pertama terkait dengan materi yang telah disampaikan. Dan pemirsa dimanapun berada, insyaallah kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, yang mana pemirsa bisa untuk menelpon secara langsung ke studio Suruh TV di 0811 669 3338 atau kirimkan pertanyaan via WhatsApp kita di 0811 669 3332. Baik, kita masuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Bu ya, barakallahu fikum. Afan Bu, izin bertanya, sunnah bersafar di hari Kamis, apakah ini ada Bu ya? Kalau seandainya saya naik bis dari Padang ke Jakarta kan menghabiskan waktu 2 hari 1 malam Bu ya. Mana yang sesuai sunnah Bu ya? Memulai safar pada hari Rabu kah? Dan masih dalam safar di hari Kamisnya? Atau memulai safarnya di hari Kamis sampai di tujuan pada hari Jumat? Mohon arahannya Bu ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Iya. Adapun sunnah dalam hal ini adalah dianjurkan safar itu diawali pada hari awalnya itu adalah hari Kamis, sebagaimana yang
dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sangat menyukai untuk keluar, yakni mulai melakukan aktivitas itu untuk safar pada hari Kamis, ya. Sebagaimana juga disunatkan safar pada hari Senin dan hari Kamis, ya. Dia adalah hari di mana amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa orang musafir adalah doa orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Senin dan Kamis itu ada hari di mana amalan manusia diangkat, dan mungkin boleh jadi itu adalah salah satu pilihan kenapa bersafar pada hari itu, disebabkan karena doa kita dikabulkan, dan potensi doa dikabulkan itu semakin banyak karena adanya elemen-elemen yang bisa mendukung doa itu dikabulkan. Di antaranya adalah hari Senin dan Kamis itu sendiri, karena ini adalah hari di mana amalan kita diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah keadaan kita bersafar. Wallahu a'lam. Baik, syukran B atas jawaban dari pertanyaannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya akhwat usia 26 tahun. Yang saya mau tanyakan, bolehkah kita sebagai perempuan menawarkan diri kepada seorang ikhwan yang saya lihat di media sosial? Saya melihat kesalihannya, bagaimana ada adabnya tentang Islam, bagaimana adab-adabnya tentang Islam memandang hal seperti ini, bagaimana seharusnya Buya? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya. Keluarga laki-laki, keluarga perempuan boleh menawarkan yang diperwalian, yakni keluarganya akhwat itu, kepada laki-laki yang dianggap adalah soleh. Dan pada zaman Nabi SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 50 yang menjelaskan adanya orang yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Berarti ini juga dia menawarkan dirinya langsung kepada Rasulullah SAW. Namun perlu kita perhatikan bahwa fitnah hubungan antara lawan jenis itu adalah fitnah yang sangat membahayakan. Maka kalau seandainya ada seorang akhwat terpesona atau tertarik kepada seorang laki-laki yang di medsosnya dia lihat ini ada seperti orang yang soleh, hendaklah dia sampaikan kepada orang tuanya atau abangnya atau siapa untuk bisa berbicara yang abangnya ini kepada laki-laki yang diinginkan. Ya, maka itu boleh. Nabi SAW, Umar bin Khattab pernah menawarkan Hafsah binti Umar kepada Uthman bin Affan, tapi Uthman bin Affan mengatakan bahwasanya saya tidak punya planning untuk menikah, kayak gitu ya. Lalu ditawarkan kepada Abu Hurairah, ditawarkan kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar diam, ya. Kemudian dilamar oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, ketika Umar menawarkan kepada Abu Bakar, tapi tidak direspon oleh Abu Bakar, malahan terasa sedikit ada rasa kurang nyaman oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala terhadap Abu Bakar karena tidak ada respon. Ternyata tidak direspon karena dia tahu bahwa Nabi punya keinginan untuk itu dan dia tidak ingin membocorkan rahasia Nabi. Nah, dari sini, dari dua hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pihak perempuan boleh menawarkan kepada laki-laki yang dianggap soleh, tapi hindari ya hubungan langsung seorang akhwat kepada ikhwan, ya, agar tidak terjadi fitnah. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum Ustaz, ana izin bertanya, apakah kita boleh menyuruh suami istri untuk bercerai karena suami tidak bisa memberikan nafkah untuk anak dan istrinya? Jazakumullah khairan Ustaz.
di dalam kita mengkaji tentang talak, bahwa seorang istri apabila tidak diberikan haknya oleh suaminya, ya, tidak diberikan hak, nafkah kurang, perhatian kurang misalkan, atau dilalaikan, maka kalau kita lihat, pertama, si istri hendaklah dia bersabar dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Tapi kalau seandainya hal ini tidak bisa dipertahankan dan berat baginya, maka ini adalah salah satu alasan boleh seorang perempuan menggugat cerai suaminya, yakni dengan cerai tembusan. Ya. Tapi kalau seandainya masalah masalah bolehkah kita menyuruh untuk bercerai, maka tidak boleh kita menghasut, ya, atau menjadikan istri ini semakin cepat untuk menggugat cerai suaminya. Nggak boleh, ya. Tapi yang perlu bagi kita adalah kita menyadarkannya, menyabarkannya, karena tindakan kita untuk menyuruh dia bercerai, boleh jadi dia masih bisa untuk mempertahankan, ya, tapi karena adanya pihak ketiga yang memprovokasi dan yang lainnya, sehingga dia akan bercerai, ini tidak boleh. Inilah namanya takhbib, hukumnya adalah haram, ya, dia adalah kezaliman yang mana pelakunya berdosa. Apa itu takhbib? Adalah menjadikan istri itu benci kepada suami, ya. Maka orang yang melakukan takhbib ini, tindakan yang seperti itu, memprovokasi dan yang lainnya, wajiblah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha au 'abdan ala sayyidiha ala sayyidih." Bukanlah dari golongan kami orang yang menjadikan, ya, seorang wanita menjauh atau membenci atau memprotes kepada suaminya, atau seorang budak kepada tuannya. Maka tindakan yang seperti ini tidaklah pantas. Kalau seandainya seorang perempuan dalam kejadian yang seperti tadi bertanya kepada seseorang, lalu apakah saya sudah boleh untuk meminta cerai atau cerai gugat atau cerai khulu' itu dengan keadaan yang seperti ini, maka kita bisa katakan dalam kondisi ini sudah boleh, gitu loh. Tapi kita jangan menyuruh dia untuk bercerai. Wallahu ta'ala. Baik, syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, ya, atas jawaban dari pertanyaannya. Baik pemirsa dimanapun berada, mungkin itu pertanyaan yang masuk pada malam hari ini, dan mudah-mudahan tentunya bisa bermanfaat bagi yang bertanya khususnya dan juga bagi pemirsa dimanapun berada secara umumnya. Dan mudah-mudahan di kesempatan lain dapat pemirsa dimanapun berada yang belum sempat bertanya untuk menanyakan kepada pemateri selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum kita akhiri program kita, kembali kami minta kepada Buya untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini. Kepada Buya kembali, Anda persilahkan. Barakallahu fikum. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis yang kita pelajari malam ini menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita akan kehidupan Nabi dan para sahabat yang sangat sederhana. Bukan mereka tidak memiliki, tapi mereka mengetahui arti dari kehidupan dunia. Bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang akan sirna. Kehidupan akhirat yang abadi. Maka mereka lebih mendahulukan kehidupan yang abadi ketimbang dari kehidupan yang sirna dan lenyap. Semoga kita juga bisa mengikuti langkah-langkah mereka,
Sehingga kehidupan dunia ini semakin menjadi ringan bagi kita. Dan harapan kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada narasumber kita pada malam hari ini, dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa dimanapun berada pada kesempatan kali ini, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.